Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhulish syahawati ila jannatil qurbat. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ulumihi fid dharain. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita dapat hadir di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmi, majlis ilmu dan majlis zikir. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan taman di antara taman-taman surga. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat tabi'in, a'immatil mujtahidin dan ulama amilin. Al-haditsus tsani asyar, hadis yang ke-12. Sebelum kita membaca ini, saya ulang lagi hadis yang ke-8 halaman 414. Ya, biar semangat ini. Al-hadis as-samin, dari bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang ke-10 dari bawah. Akhrajal Baihaqi an Anasin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Baihaqi mengeluarkan atau mentakhrij hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannati? Qala halaquz zikri atau khilaquz zikri. Idza marartum bi riyadil jannah. Ini kata Nabi, apabila engkau lewat di taman surga, farta'u, maka gembalakan. Artinya hadiri walaupun gak diundang. Ya, kata-kata farta'u zaman dulu artinya angon. Ya, ngangon kerbau, ngangon bebek, itu namanya farta'u. Artinya apa? Agar gembalaan kita jangan sampai nedak. Tahu nedak? Ya, makan padi orang dan lain-lain yang bukan wilayah. Misalnya ini sudah panen, bebek kan harusnya di sini yang sudah panen. Yang belum panen nggak boleh kita jaga. Kita jangan kasih. Itu namanya farta'u. Jadi kata Nabi, apabila kamu lewat di taman surga, maka jagalah, jangan sampai enggak hadir. Itu maksudnya. Tentu saja para sahabat bingung, kok baginda Nabi langsung berbicara tentang taman surga. Emang ada di sini taman surga gitu ya, pemahaman kita. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa yang kau maksud dengan riyadul jannah, taman surga? Qala, baginda bersabda, halaquz zikri atau khilaquz zikri. Ini jamaknya dari halaqah. Jadi adalah majlis ilmu atau majlis zikir atau majlis taklim.
atau pengajian dan lain-lain. Ya, itu halakoh. Ya, mudah-mudahan ini yang selalu saya sampaikan, ingatkan kita yang hadir, mudah-mudahan kita mendapatkan taman di antara taman-taman surga. Karena banyak ini. Ya, hadisnya udah tahu. Al-haditsus tsani asyar, hadis yang ke-12, halaman 415. Akhrajal Baihaqi an Abdullah bin Mas'ud qala. Imam Al-Baihaqi mentakhrij, mengeluarkan hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qala, innal jabala la yunadi al jabalu bismihi ya fulan, hal marra bika al yaum lillahi zakirun, wa in qala na'am istabsyara. Summa qara'a Abdullah bin Mas'ud, laqad ji'tum syai'an idda takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Ini surat Maryam. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innal jabala, sesungguhnya gunung. Ya, di daerah Bogor udah mulai banyak itu gunung. La yunadil jabalu bismihi, gunung-gunung itu memanggil-manggil dengan namanya. Ya fulan, wahai fulan. Kalau kayak kita, ya Pak Haji Mahmud, ya Pak Haji Kobul, ya Pak Haji Sabeni, dan lain-lain, dipanggil dengan namanya. Ya fulan, wahai fulan. Hal marra bikal yaum lillahi zakirun. Apakah marra bika, lewat kepada engkau al-yauma, hari ini, lillahi, bagi Allah, zakirun, yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau zakirun itu orangnya, orang yang berzikir. Fa in qala na'am, jika orang tadi yang disebut fulan dia berkata iya, na'am, istabsyara, berbahagialah dia. Basyiru wa nazir. Basyir itu kabar gembira, nazir itu peringatan. Summa qara'a Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat yang ada di dalam surat Maryam, ayat 89 dan ayat 9. Laqad ji'tum syai'an idda. Ini kisah tuduhan orang Yahudi terhadap Sayyidatina Maryam. Ya, tuduhan ya. Orang-orang Yahudi itu menuduh Maryam adalah perempuan pezina, tukang zina. Ya, pezina. Tapi anehnya Yahudi dan Kristen sekarang kok akur gitu. Dan Kristen gak marah, padahal dia sampai sekarang dicaci maki ibu Tuhannya tukang zina atau pezina lah, bukan tukang, pezina, orang yang berzina. Kata Yahudi kepada Maryam, kata Yahudi betul kepada Maryam, laqad ji'tum syai'an idda, atau bantahan masyarakat kepada Yahudi, laqad ji'tum syai'an idda, tunggu engkau datang dengan sesuatu yang menyakitkan hati. Idda itu artinya yang jelek, yang memalukan. Kenapa? Karena menuduh Maryam itu al-batul, ya. Maryam yang suci sebagai orang yang berzina. Takadus samawatu yatafattarna, hampir-hampir tuduhan tadi itu apa? Langit-langit itu terbelah.
Watan syakul ardu, dan juga bumi itu begitu terbelah, atas langit terbelah, bawah langit terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu khurru sujada. Kalau kayak kita lunglai ke gunung-gunung yang begitu kuat. Wa qala ayasma'una zura wa la yasma'una al-khaira. Dan berkata, apakah engkau mendengar qaul az-zur, kesaksian palsu, ucapan-ucapan hoax, ya. Az-zur itu hoax, palsu dan lain-lain. Makanya termasuk dosa besar adalah menyebarkan hoax juga. Karena kalau di dalam hadisnya itu qauluz zur itu kesaksian palsu, sumpah palsu, sama mirip-mirip. Jadi orang yang bersaksi di persidangan palsu atau pejabat, ya, yang disumpah kemudian dia palsu, nauzubillah nih, bapak-bapak yang jadi PNS, yang jadi pejabat. Kalau kita tidak kerjakan sumpah kita itu, kita langgar, kita termasuk melakukan dosa besar ketiga setelah syirik, setelah uquq al-walidain, durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga adalah bersumpah palsu, bersaksi palsu, dan lain-lain sebagainya. Termasuk nyebarin hoax, kalau sekarang apa namanya, buzzer atau apa, Allah. Hati-hati. Wala yasma'una al-khaira, dan tidak mendengarkan yang baik-baik. Jadi ayat tadi oleh Abdullah bin Mas'ud ditakwil karena kata Nabi, hal marrobi kal yaum lillahi zakirun. Apakah ada datang kepada engkau hari ini orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksudnya apa? Harus ada penjelasan. Karena ayat ini bukan makna hakiki, tapi makna takwil. Makna takwil itu adalah makna yang tidak diambil secara direct langsung. Karena asbabun nuzulnya berbeda dengan hadis yang diungkapkan tadi oleh Abdullah bin Mas'ud. Artinya kalau kita seharian enggak berzikir, gitu. Hati-hati ini. Kalau kita satu hari misalnya sepanjang 24 jam dan kita melek 16 jam kita enggak zikir, itu langit, itu bumi, itu gunung nangis dia, begitu. Menyesal, hai manusia, hai fulan, padahal gunung manggil nama-nama kita itu. Ya, paham ya? Jadi ini jangan ditafsirkan secara langsung karena nanti nggak nyambung. Ini seolah-olah sindiran apabila kita selama satu hari, satu malam nggak zikir. Zikir itu kan banyak ya. Seperti udah tahu lah kita, apakah istighfar, sholawat, tahlil, dan lain-lain sebagainya. Enggak kita lakukan itu. Nauzubillah, langit, bumi, dan gunung nangis dia. Kita kan nggak sadar sebenarnya itu sangat penting sekali, bukan buat orang lain tapi buat kita, bukan buat Allah. Jadi seolah-olah kita yang tidak berzikir, ayasma'una zur, apakah kamu mendengar kalimat-kalimat hoax, palsu, dan lain-lain sebagainya. Wala yasma'una al-khaira, kita tidak mendengar yang baik. Karena apa? Karena kita tidak membaca. Kalau kita membaca walaupun dalam hati, telinga kita mendengar yang baik-baik. Apa itu? Yang baik-baik yaitu zikir. Nah ini harus ada penjelasan. Kenapa?
karena memang kita ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, makna daripada tafsir dan lain-lain itu ada dua. Satu nasor secara nas, yang kedua istimbat. Istimbat itu menarik hal-hal yang umum sifatnya atau yang berbeda, tidak sesuai dengan asbabun nuzulnya, tapi ditarik menjadi saripati. Karena dalilnya adalah al-hukmu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kesimpulan makna itu bi umumil lafzi, ditarik dari lafaz yang umum, bukan dengan sebab yang khusus. Sebab yang khusus ini, ayat ini berbicara tentang Sayyidah Maryam gitu, ya. Seolah-olah nggak connect gitu, tapi sebenarnya connect karena kita takwil maknanya tadi. Takwil ini bukan takwil mimpi, bukan beda, tapi takwil dalam tafsir. Jadi ada ulama-ulama yang menyamakan antara takwil dengan tafsir, ada yang membedakan. Kalau tafsir tadi direct, kalau takwil itu tidak indirect, ya. Bukan tafsir mimpi ini nanti, karena kan banyak nih orang-orang sekarang nih, kita mimpi begini gimana takwilnya dalam tafsir. Katanya kalau mimpi nangkep ikan dapat duit gitu dan lain-lain. Terus al-hadits salis asar akhraja Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi fama bakat alaihi mussama'u wal ardu. Qala innal mu'mina idza mata baka alaihi minal ardi al-mudhi'i alladzi kana yusalli fihi wa yadhkurullaha fihi. Masyaallah. Hadis yang ke-13, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengeluarkan di dalam tafsirnya. Ini yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari meninggal tahun 310 dan beliau termasuk mujtahid mutlak, artinya imam mazhab, seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Cuma mazhab beliau tidak dikembangkan, dilanjutkan oleh murid-murid beliau. Namanya inqiron. Inqiron itu tidak berlanjut. Sehingga kita mengenal hanya 4 imam mazhab, sebenarnya banyak. Di antaranya adalah imam mazhab Ibnu Jarir At-Tabari. Dan tafsir beliau adalah satu-satunya atau awal atau tafsir yang pertama yang utuh 30 juz sampai ke generasi sekarang. Bahwa tafsir-tafsir atau mufassir sebelum Imam Ibnu Jarir At-Tabari banyak banget. Semua sahabat, tabi'in, imam mujtahidin dan lain-lain ahli tafsir, ahli hadis. Cuma karya mereka, karya beliau tidak utuh sampai zaman sekarang. Nah, yang pertama adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, ini saya udah baca ya, udah lengkap 30 juz. Yang sekarang diedit oleh seorang ulama alumni Al-Azhar warga negara Jordania. Namanya Dr. Soleh Al-Khalidi. Nah, beliau mengedit tafsir Ibnu Jarir At-Tabari karena memang klasik betul. Abad-abad awal. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu.
As-sama'u wal ardu ini sebagai subjek fa'il, maka kita terjemahkan awal. Langit dan bumi fama bakat alaihim, maka tidak nangis atas mereka. Justru nanti yang dimaksud adalah dengan nangis. Qala, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin idza mata, apabila dia meninggal, baka alaihi minal ardi, maka dari bumi, al-maudhi'i yang ditempati, yang diduduki oleh orang yang meninggal. Baka alaihi, bumi khususnya tempat yang dimana dia duduk. Makanya saya diajarin di pesantren dari ibtidaiyah, kalau duduk jangan pindah-pindah gitu. Ya, makanya Kisar Bini kalau Jumat di pojok, kalau ngaji di sini, karena ya seperti itu. Saya juga begitu. Kenapa? Karena bumi yang kita duduki, al-maudhi atau yang ditempati, yang kita berdiri, kita duduk dan lain, allazi kana yusolli fihi, di mana kita senantiasa duduk sholat di situ. Wa yazkurullaha fihi, dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fihi. Nangis itu ketika orang yang duduk di situ, orang yang berzikir di situ apa? Mata, telah meninggal dunia. Fama bakat alaihi mussama'u wal ardu, ini ditakwil, ya, bukan makna tafsir yang sebenarnya. Seolah-olah bagaimana bumi dan langit pun bersedih dengan meninggalnya tadi orang yang duduk di situ, di mana dia sholat, senantiasa sholat dan senantiasa berzikir. Lanjut. Wa akhraja ibnu Abi Dunya an Abi Ubaid qala, innal mu'mina iza mata nadat buqaul ardi, atau biqaul ardi. Abdullahil mu'mini mata, fatabki al ardu was sama'u, fayaqulur rahmanu ma yubkikuma ala abdi, fayaqulun rabbana lam yamsi fi nahiyatin minna qattu illa wa huwa yadhkuruha. Ini Masya Allah ya, ahli zikir. Ahli zikir masuk ke dalam ahlullah ya. Ahlinya Allah. Imam Ibn Abu Dunya atau Abid Dunya, karena dia mudhof ilaih, mentakhrij hadis ini dari Abi Ubaid, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, annal mu'mina, sesungguhnya orang-orang beriman, iza mata, apabila dia meninggal, nadat biqaul ardi, biqaul ardi memanggil-manggil dia. Biqa itu asalnya lembah, ya, lembah. Di sini yang dimaksud adalah bumi gitu, menangis. Abdullahil mu'mini mata, biqa al ardi itu meratap, ya Allah, seorang hamba yang mukmin sudah meninggal. Perasaan kita baru kenal, baru ini, baru itu. Sama juga yang saya rasakan, calon besan saya meninggal baru 2-3 kali ketemu. Jadi banyak benar kenangan pertemuan ketika lamaran. Dan saya review, ternyata
juga tahun 2014 bertemu. Saya baru ingat 2014 di rumah kawan saya. Waktu itu dia menikahkan putranya yang pertama. Karena saya punya teman yang juga teman calon besan di Mekah gitu. Di mana anak-anaknya sekolah di tempat dia dan ada satu anak saya suruh tinggal di rumah aja dan menikah dengan guru Al-Mudassiriyah. Coba itu 2014 Januari, 24 Januari 2014. Baru ketemu lagi 2021. Nah itu terbayang ketika istri dari kawan itu datang bercerita. Oh iya, gitu. Kan sesuatu yang sangat menyedihkan, sehingga biqaul ardi, lembah di bumi atau bumi pun meratap dia. Hamba Allah yang mukmin yang beriman telah meninggal. Fatabki al-ardu was-sama'u, maka bumi dan langit pun menangis. Fayaqulur Rahman, maka Allah berfirman, ma yubkikuma ala abdi, wahai langit dan bumi, ma yubkikuma, apa yang menyebabkan kalian berdua kok nangis, apa yang menyebabkan kalian berdua kok menangis, ala abdi, atas hambaku. Fayaqulun, maka langit dan bumi menjawab, Rabbana, wahai Tuhan kami, lam yamshi fi nahiyatin minna qattu illa wa huwa yazkuruka. Lam yamshi, tidak berjalan, fi nahiyatin minna, ke arah kami semata-mata, illa, kecuali, wa huwa yazkuruka, dia berzikir kepada engkau. Nah ini ahlil ardi yang senantiasa berzikir. Ternyata zikir kita itu disaksikan oleh langit dan bumi. Karena Allah tanya kepada bumi, pada langit, apa yang menyebabkan wahai langit dan bumi engkau menangis terhadap hambaku? Ya Allah, lam yamsi fi nahiyatin minna, tidak ada satupun yang berjalan menuju ke arahku, illa, kecuali wahwa zakirun, dia berzikir. Masya Allah, ini udah banyak benar dalilnya. Terus halaman berikutnya 416. Wa wajhud dilalati min zalika anna sima al-jibali wal ardi lizikri la yakunu illa anil jahri bihi. Wa wajhud dilala, dan wajah atau aspek ad-dilalah, dalil, min zalika, dari yang demikian itu, hadis yang tadi bahwa sima al-jibali wal ardi, mendengarnya langit dan bumi. Sima artinya dia dengar. Kita baca zikir, kita baca tasbih, kita baca ini, dengar tuh langit dan bumi. Lizikri, terhadap zikir, la yakunu illa anil jahri bihi, tidak ada kecuali zikir kita itu bersuara. Makanya jangan disalahin orang yang tahlil, itu sebenarnya zikir, cuma dia nggak mau nyebut tahlil doang, padahal isinya zikir. Aneh kalau kita lihat orang makan durian yang dimakan kulitnya, durinya, aneh nggak? Aneh lah, itulah dia. Jadi orang yang ngatain tahlil begini begitu bagaikan orang yang makan durian kulitnya. Kalau kita makan isinya, isi durian, isinya itu apa? Semua kalimat thayyibah, semua zikir dan lain sebagainya. Bahkan langit dan bumi itu mendengar
Karena itu oleh mu'allif pengarang kitab ini, kalau begitu zikirnya bersuara. Terus al-hadis ar-rabi asyar, hadis yang ke-14. Akhrajal Bazzar wal Baihaqi bi sanadin sahihin an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala abdi idza zakartani khaliyan zakartuhu khaliyan wa in zakartani fi malain zakartuka fi malain khairum minhum wa aksar. Ini redaksi hadis yang lain. Hadis yang ke-14, Imam Al-Bazzar dan Imam Al-Baihaqi akhraja mentakhrij mengeluarkan hadis ini bisanadin sahihin dengan sanad yang sahih. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Jadi hadisnya ini hadis qudsi, abdi wahai hambaku, kata Allah, iza zakartani kholian zakartuhu kholian, apabila engkau ingat aku kholian, kholian asalnya kosong, maksudnya sendirian. Zakartuka kholian, aku ingat juga sendirian. Wa in zakartani fi malain, dan jika engkau ingat aku, dan jika engkau zikir kepadaku. Ya, jadi yang di atas iza zakartani, apabila engkau berzikir kepadaku sendirian, aku juga ingat kepada engkau sendirian. Wa in zakartani fi malain, dan jika engkau zikir kepadaku fi malain, rame-rame. Malain ini asalnya kelompok manusia, kelompok elit manusia, ada di dalam kisah Nabi Nuh. Ya, dalam kisah Nabi Nuh di dalam Al-Quran itu malaun. Dan jika engkau berzikir kepadaku rame-rame, zakartuka fi malain, aku ingat juga kepada engkau rame-rame. Khairun minhum, yang lebih baik dari mereka, wa aksar, bahkan lebih. Jadi zikir sendiri boleh, tapi sendirian. Tapi kalau kita zikir rame-rame, seperti tahlil, seperti kita malam Jumat itu kan habis maghrib dan lain-lain, itu masuk zikir. Baca ratib, baca hizib, baca yang lain-lain, semuanya itu masuk. Itu masuknya wa aksar, pahalanya Allah tambahin, Allah lebihin gitu ya. Fi malain khairum minhum, ya rame-rame yang lebih baik dari mereka, wa aksar, bahkan lebih lagi. Al hadis khamis asyar, hadis yang ke-15. Akhrajal Baihaqi an Zaid bin Aslam qala Ibnul Adrok, intolaktu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, famarra birajulin fil masjidi yarfa'u sawtahu. Qultu ya Rasulullah, asa ayyakuna hadza marra'iyan. Qala la, walakinnahu awwab. Hadis ke-15, Imam Al-Baihaqi mengeluarkan hadis ini dari Zaid bin Aslam berkata, di mana Ibn Adra berkata. Ibn Adra ini pelaku kejadian bersama Nabi. Apa kata Ibn Adra? Intolak tu ma'a Nabi, aku, intolak itu maksudnya keluar ya. Intalaqo
intolako yantoliko itu pergi dan lain sebagainya. Intilak. Kalau main bola itu intolako, nah itu bola yang pertama kali main gitu. Jadi dibagi ke kawan. Itu namanya intolako. Intolaku ma'an Nabi, aku pergi bersama Nabi lailatan pada suatu malam. Ini Ibn Adra. Famarra bi rajulin fil masjidi yarfa'u sautahu. Maka dia marra bi rajulin, lewat dengan seorang laki di masjid, yarfa'u sautahu, yang mengeraskan suaranya. Fakultu, maka Ibn Adra berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asa ayyakuna hadza marra'iyan, boleh jadi orang itu riya, ya, yarfa'u sautahu, misalnya dia sedang zikir la ilaha illallah, la ilaha. Kata Nabi, qala la, tidak, enggak, dia enggak lagi riya, walakinnahu awwa, akan tetapi dia adalah orang ahli ibadah, bukan riya. Makanya kita jangan ya, termasuk orang yang berprasangka buruk, jangan. Tapi senantiasa kita berprasangka baik. Yang istilah sekarang adalah positif thinking, jangan negatif thinking. Dia Maria itu kan gitu ya. Enggak, jangan. Karena itu dia sebagai refleksi ahli ibadah atau orang yang beribadah. Wa akhrajal Baihaqi an Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin lahu zulbajadain annahu awwahun wa dzalika annahu kana yadhkurullah. Imam Al-Baihaqi mengeluarkan hadis ini dari Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki, yuqalu lahu, yang punya gelar namanya Zulbajadain, orang yang mempunyai, nggak tahu saya ini, ismuhu Abdullah, namanya Abdullah di bawah, annahu awwa, dia dikenal sebagai ahli ibadah. Kenapa dia dikenal sebagai ahli ibadah? Wa dzalika annahu kana yazkurullah, karena sebabnya dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mencatat, yang menilai bukan kita manusia, tapi malaikat, tapi langit dan bumi dan segala isinya yang menjadi saksi. Apakah kita nggak percaya? Nauzubillah, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Kita percaya semuanya akan menyaksikan. Contohnya, dalilnya secara tidak langsung di dalam surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kita ini nanti di akhirat. Makanya penyaksian ini nanti. Al-yauma nakhtimu, pada hari ini aku gembok, ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Ini kita, mulut kita nanti gagu gitu, gak bisa ngomong tuh mulut. Wa tukallimuna aydihim, tapi yang berkata, yang ngomong adalah aydihim, tangan mereka. Jadi kita ngapa-ngapain ngaku ini. Ya, wa tashhadu arjuluhum, sedangkan kaki menjadi saksi apa yang kita berbuat. Makanya tadi langit, bumi dan lain-lain menyaksikan bahwa
orang yang berzikir kepada Allah, banyak berzikir, itu awwab, ahli ibadah. Ya, satu lagi atau dua lagi. Wa akhrajal Baihaqi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna rajulan kana yarfa'u sautahu bizikri. Faqala rajulun law anna hadza khafada min sautihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innahu awwab. Imam Al-Baihaqi mengeluarkan hadis ini atau mentakrir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anna rajulan, bahwa seseorang kana yarfa'u sautahu, dia mengeraskan suaranya bizikri, zikir dengan suara yang keras. Faqala rajulun, orang itu ngomong, lau anna hadza khafada min sautihi, andaikan dia meringankan, memelankan min sautihi, dari suaranya lan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhu, biarin, dakni, biarkan aku, dakhu, biarkan dia. Kata Nabi, fa innahu awwab, sesungguhnya dia adalah ahli ibadah. Ya. Ini Masya Allah, ini kita ahlus sunnah aswaja, ahlus sunnah wal jamaah yang sehari-hari kita tidak lepas dari zikir. Habis sholat zikir, ya kan? Di luar sholat zikir, waktu-waktu khusus zikir, ada undangan kematian zikir, dan lain-lain sebagainya. Ya, tasyakuran zikir. Belum yang dilakukan oleh ibu-ibu, majlis taklim zikir, akikah anak cucu zikir, apalagi 7 bulanan zikir, 4 bulanan zikir, dan lain-lain. Kok orang zikir aneh dikatain gitu? Bahkan teori yang 7 bulan, 4 bulan orang yang sedang hamil itu ditemukan oleh psikolog zaman modern sekarang. Dia mengatakan kalau anak kita pengen pandai bahasa Inggris, ketika hamil dalam kandungan diperdengarkan kaset berbahasa Inggris dan lain-lain. Itu diiyakan, diaminkan. Kita orang Islam, lah itu kan 7 bulan dibacakan surat Yusuf, surat Rahman, surat yang lain-lain. Kenapa 7 bulan aja? Yang enggak 7 bulan aja si istri atau suami bacain ayat Al-Quran. Cuma itu namanya pangsennya, ya kan, hablahnya 7 bulan dan lain-lain. Boleh nggak ya? Boleh, nggak ada larangan. Karena hadisnya juga yang melarang, yang membolehkan tidak ada, yang bolehkan juga nggak ada, yang melarang juga kagak, ya sama. Boleh-boleh aja. Makanya menjadi dalilnya dalam usul fikih al-aslu fil asya'i al-ibahah. Segala sesuatu hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Selesai. Jangan kayak orang sekarang kagak tahu dalil, kagak tahu ngapa, ngomong ngaco gitu kan. Salaman habis sholat itu nggak ada dalilnya segala macam. Ya sekarang yang yang membolehkan ada dalilnya juga? Enggak. Ya kalau gitu boleh. Selama nanti ketemu dalil yang melarang atau membolehkan. Baik, kurang lebih saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kesalahan dan lain sebagainya. Adanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.